Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kuring beton akan menyampaikan hasil praktikum kuring beton. Untuk anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya, Miftah Kuzana, yang kedua ada Novianti, kemudian ada Adilia Gading, kemudian ada Raisito, Devita Chandra, Altaf Akil, Lutfi Amali, Kolbin Salim, Nafat Rahyan, dan juga Yudhiswara Haji Akbar. Nah, yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Novianti. Selanjutnya, untuk latar belakang, kita ketahui bahwa beton merupakan campuran antara semen, agregat, dan air yang menyebabkan terjadinya suatu hubungan erat antara bahan-bahan tersebut. Untuk mendapatkan beton yang mempunyai kualitas yang baik dan sesuai dengan rencana, maka perlu diadakannya kontrol dalam pekerjaan beton. Nah, salah satu yang menjadi perhatian dalam pengerjaan beton adalah cara pemeliharaan atau curing beton, sampai beton tersebut mencapai umur kekuatan yang direncanakan. Curing atau perawatan beton dilakukan saat beton sudah mulai mengeras, yang bertujuan untuk menjaga agar beton tersebut tidak cepat mengalami kehilangan air dan sebagai salah satu tindakan untuk menjaga kelembapan atau suhu beton tersebut sehingga beton yang dihasilkan nanti dapat mencapai mutu beton yang diinginkan. Oke, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di rumusan masalah ini itu isinya sebuah pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk membangun topik. Biasanya pertanyaan-pertanyaan ini itu akan dijawab di bagian pembahasan dengan rinci. Pertanyaan pertama yaitu peraturan apa yang mengatur perawatan benda uji beton atau curing. Benda uji beton ini kan setelah kita buat harus dirawat sebelum melakukan tes. Nah, perawatannya ini harus dirawat dengan baik dan benar sehingga ada peraturan yang mengatur tentang perawatan benda uji beton. Pertanyaan kedua, apa saja alat yang dibutuhkan, alat dan bahan yang diperlukan untuk proses curing atau perawatan beton? Pertanyaan tiga, bagaimana proses curing dilakukan? Dan pertanyaan terakhir, berapa lama waktu atau umur yang dibutuhkan dalam proses pemeliharaan beton atau curing? Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan untuk membangun topik-topik selanjutnya yang nantinya akan dijawab di bagian pembahasan. Tujuan dari praktikum curing beton ini adalah untuk memastikan reaksi hidrasi senyawa semen, termasuk bahan tambahan ataupun pengganti, supaya dapat berlangsung secara optimal sehingga mutu beton yang diharapkan dapat tercapai, dan menjaga supaya tidak terjadi susut yang berlebihan pada beton akibat kehilangan kelembaban yang terlalu cepat atau tidak seragam, sehingga dapat menyebabkan retak. Landasan teori pelaksanaan perawatan beton dilakukan setelah beton mengalami atau memasuki fase hardening, yaitu untuk permukaan beton yang terbuka atau setelah benda uji beton keluar dari cetakan silinder mold dengan durasi tertentu yang dimaksudkan untuk memastikan terjaganya kondisi yang diperlukan untuk proses reaksi senyawa kimia yang terkandung dalam campuran beton. Proses curing pada beton memainkan peran penting pada pengembangan kekuatan dan daya tahan beton. Proses curing ini meliputi pemeliharaan, kelembapan, dan kondisi suhu, baik dalam beton maupun di permukaan beton dalam periode waktu tertentu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan teori mengenai praktikum kelompok kami. Untuk curing benda uji beton, terdapat dua tipe berdasarkan tempat ujinya, yaitu ada perawatan benda uji di lapangan yang mengacu pada SNI 4810-2013. Nah, maksud dari SNI 4810-2013 ini yaitu dimaksudkan sebagai petunjuk dalam pembuatan dan perawatan spesimen beton silinder dan balok di lapangan sesuai dengan proporsi campuran yang telah direncanakan dan harus memiliki selang terukur. Dengan adanya standar ini, maka diharapkan tercapainya kinerja konstruksi yang memenuhi persyaratan perancangan. Standar ini membahas peralatan, persyaratan uji, pengambilan sampel beton segar, pencetakan spesimen, perawatan dan pengangkutan spesimen ke laboratorium untuk memperoleh spesimen yang menghasilkan kinerja yang diharapkan. Standar ini juga merupakan pelengkap dari SNI 2847, Peraturan Bangunan Gedung Beton Struktural.
Dan yang kedua yakni ada perawatan benda uji di laboratorium yang mengacu pada SNI 2493/2011. Nah, maksud dari standar SNI tersebut yakni menjelaskan persyaratan persiapan material, pencampuran beton, serta pembuatan dan perawatan benda uji beton dalam kondisi laboratorium. Bila persiapan benda uji dikontrol seperti ketetapan di dalam standar ini, benda uji dapat digunakan untuk pengembangan informasi untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama ada proporsi campuran untuk pekerjaan beton. Yang kedua ada evaluasi berbagai campuran dan material yang berbeda. Yang ketiga ada korelasi dengan pengujian yang tidak merusak. Dan yang keempat ada penyediaan benda uji bagi tujuan-tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu ada alat dan bahan. Salah satu bagian terpenting untuk mencapai keberhasilan pada proses curing atau perawatan. Yang pertama yaitu ada alat atau kondisi ruangan lembab dengan kelembaban relatif tidak kurang dari 95%. Kemudian ada bak yang diisi air untuk curing. Nah, yang bahan utamanya yaitu 30 beton yang berbentuk silinder. Lalu ada langkah kerja. Yang pertama yaitu letakkan silinder beton dalam ruangan lembab atau dengan perendaman di dalam air. Lalu yang kedua, beton silinder direndam hingga umur 28 hari. Dan yang ketiga, silinder beton diangkat dari rendaman, kemudian dianginkan atau dilap hingga kering permukaannya. Lalu di sini ada video proses pengangkatan beton dari rendaman. Nah, di sini untuk selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulannya, dengan melakukan perawatan benda uji beton yang dihasilkan akan berkualitas. Hal ini terjadi karena beton akan terjaga baik dari segi suhu, kelembapan, dan penguapan airnya. Sehingga kuat tekan dari beton akan memenuhi kuat tekan rencananya. Nah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.